Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang cerpen atau cerita pendek. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang cerita pendek atau cerpen. Sebelum kita memulainya, kita akan melihat dulu apa saja sih kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.9 tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Lalu KD yang kedua atau KD keterampilan 4.9 itu tentang mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, kita juga harus tahu apa saja tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah memahami penjelasan dari saya, kalian dihadapkan mampu mengerti tentang pengertian dan ciri-ciri dari cerita pendek. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah memahami penjelasan dari saya, kalian dihadapkan mampu menguraikan unsur-unsur pembangun dari cerita pendek. Nah, hari ini saya akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang yang pertama, pengertian, dan yang kedua, unsur pembangun cerpen. Apa itu cerpen? Nah, kalian pasti sering kali membaca sebuah cerpen. Misal di majalah Bobo atau di majalah yang lainnya, kalian pasti menemukan sebuah halaman tersendiri yang berisi kolom tentang adanya cerpen. Nah, cerpen atau cerita pendek itu adalah bentuk karya sastra yang menurut wujud fisiknya itu berbentuk pendek dengan jumlah kata yang hanya sekitar 500 hingga 5.000 kata dan sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Jadi, cerpen ini berbeda ya dengan novel. Cerpen ini lebih singkat dan lebih pendek atau lebih pendek ya daripada novel. Dapat dibaca dalam sekali duduk. Itu berarti cerpen ini dapat dibaca secara singkat, tidak butuh waktu berhari-hari untuk menyelesaikannya. Ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama adalah alur lebih sederhana. Alur lebih sederhana itu adalah ciri-ciri yang pertama dari sebuah cerpen. Lalu, ciri-ciri yang kedua adalah tokoh yang muncul hanya ada beberapa orang, ya kan? Karena cerpen itu berbeda dengan novel yang lebih kompleks, jadi tokoh yang terdapat dalam sebuah cerpen ini jelas hanya beberapa orang saja. Lalu, ciri-ciri cerpen yang ketiga adalah latar yang dilukiskan dalam suatu cerpen ini relatif terbatas. Misalnya, untuk latar tempat bisa saja di rumah, atau di aula, atau di masjid, seperti itu. Ciri-ciri yang keempat adalah terdiri dari 3-10 halaman. Ya kan, sama seperti penjelasan yang sebelumnya, itu cerpen terdiri dari 500 hingga 5.000 kata, atau sekitar 3-10 halaman. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya adalah hanya ada satu alur. Ya kan, karena cerpen ini lebih singkat daripada novel, tidak. Ya kan, kalau novel itu lebih kompleks, jadi hanya ada satu alur saja, atau satu peristiwa, atau satu konflik saja dalam satu cerpen tersebut. Ciri-ciri yang terakhir adalah penokohan diceritakan secara singkat. Nah, setelah ini kalian akan mempelajari apa saja sih unsur-unsur pembangun dari cerpen. Kira-kira adakah yang tahu apa saja unsur-unsur pembangun dari cerpen? Mari kita mengenal lebih jauh ya. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu cerpen dari dalam cerpen tersebut. Unsur intrinsik ini ada 6. Yaitu ada yang pertama tema, yang kedua ada tokoh dan penokohan, lalu yang ketiga ada latar, lalu yang keempat ada alur, yang kelima ada sudut pandang, dan yang keenam ada amanat. Yang selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang mempengaruhi cerpen dari luar cerita. Misalnya, yaitu yang pertama latar belakang penulis, dan yang kedua, latar belakang pendidikan penulis. Apa kalian sudah paham?
Jika sudah, saya akan beranjak ke materi selanjutnya ya. Tema. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari unsur intrinsik ya. Yaitu yang pertama adalah tema. Tema sama seperti teks sebelumnya, yaitu teks eksplanasi, teks ceramah, itu kan pasti membutuhkan suatu tema. Nah, pada cerpen ini kalian juga membutuhkan suatu tema untuk dapat membangun cerpen yang baik. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari jalan cerita dari suatu cerpen. Misalnya, tema persahabatan, tema cinta, tema sejarah, tema kemanusiaan, tema sosial, dan lain-lain. Tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang ada dalam cerpen tersebut. Sedangkan penokohan adalah cara penulis mengklasifikasikan atau membagi jenis karakter berdasarkan sifat suatu tokohnya. Misalnya ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis, dan lainnya. Sampai sini, paham kan? Ya. Saya akan beranjak lagi ke materi selanjutnya. Lalu yang ketiga, unsur intrinsik yang ketiga ada alur. Alur ini adalah jalan cerita dari suatu cerpen. Alur ini dibagi ada 3 macam, yaitu alur maju, yaitu yang jalan ceritanya urut dari awal hingga akhir konflik. Lalu, alur yang kedua adalah alur mundur, yaitu jalan cerita diceritakan dari konflik dahulu, lalu beranjak ke awal, dan lainnya. Lalu, alur yang ketiga adalah alur campuran, yaitu campuran dari alur maju dan alur mundur. Nah, di sini adalah rangkaian alur. Dapat dilihat ya, adanya abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari rangkaian alur. Abstrak. Nah, apa sih abstrak itu? Abstrak adalah gambaran umum atau gambaran keseluruhan mengenai peristiwa apa yang akan terjadi dalam cerpen tersebut. Ya kan, itu merupakan awalan dari cerpen. Dapat disebut seperti itu. Lalu, rangkaian alur yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini merupakan pengenalan latar, tokoh, penokohan yang berhubungan dengan peristiwa yang akan terjadi dalam suatu cerpen. Yang ketiga, rangkaian alur yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi ini adalah bagian di mana konflik dalam suatu cerpen ini muncul. Konflik ini dapat berupa kesulitan yang akan dialami oleh si tokoh dan lainnya. Nah, pada bagian komplikasi ini atau bagian munculnya konflik ini akan menjelaskan bagaimana sebab akibat dari konflik yang akan muncul. Rangkaian alur yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi adalah merupakan tahap di mana tokoh mendapatkan pencerahan atau hidayah untuk menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi ini merupakan tahap akhir. Bukan akhir, tetapi merupakan tahap untuk menyelesaikan masalahnya secara akhir. Berbeda dengan evaluasi tadi ya. Evaluasi tadi kan si tokoh baru mendapatkan hidayah ya. Nah, dengan resolusi ini si tokoh benar-benar sudah mendapatkan hidayah yang sebenarnya untuk menyelesaikan konflik yang dia alami. Yang selanjutnya, rangkaian alur selanjutnya adalah koda. Koda ini merupakan bagian akhir dari suatu cerpen. Bisa disebut sebagai ending ya, kalau kalian nyebutnya. Bisa ada saja sad ending, atau ending yang menyedihkan, atau happy ending, atau akhiran yang menyenangkan, membahagiakan, seperti itu. Namun koda ini tidak harus ada ya, bergantung bagaimana kalian menyampaikannya nanti. Nah, selanjutnya unsur intrinsik selanjutnya adalah latar. Latar ini adalah mengacu pada hubungan tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat misalnya itu di masjid, di aula, di sekolah, di pasar, di terminal, seperti itu. Itu merupakan contoh dari latar tempat. Sedangkan latar waktu itu berhubungan dengan waktu si tokoh maksudnya, waktu si tokoh menghadapi peristiwa atau konflik yang ada dalam cerpen tersebut. Misalnya latar waktunya pada pagi hari, pada siang hari, pada malam hari, atau pada tengah malam, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah
Latar suasana. Latar suasana ini bisa saja mencekam, menyenangkan, menyedihkan, atau dan yang lainnya. Sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan bagaimana perspektif atau cara pandang penulis menyampaikan cerita pendeknya, ya kan? Sudut pandang ini dibagi menjadi dua. Sudut pandang orang pertama, yaitu adalah penulis menyampaikan si tokoh itu dengan aku, ya kan? Sedangkan sudut pandang orang ketiga ini, penulis menyampaikan si tokoh utama dengan sebutan dia atau nama, misal Monica atau Dimas, seperti itu. Nah, itu merupakan sudut pandang orang ketiga. Amanat. Nah, kalau untuk amanat ini pasti kalian sudah tahu kan apa? Jadi amanat ini adalah pesan moral yang dapat diambil dalam sebuah cerita pendek, ya kan? Amanat dalam cerpen ini tidak selalu disampaikan secara langsung oleh penulis, bisa saja disampaikan melalui perilaku si tokoh atau sebab atau akibat dari konflik yang dialami tokoh, seperti itu. Misalnya ya, terdapat tokoh baik yang dapat dicontoh dari perbuatannya. Nah, perbuatannya ini dapat kita jadikan sebagai amanat atau pesan moral. Nah, dari penjelasan saya, apakah kalian sudah mengerti apa saja unsur intrinsik dari cerita pendek? Apabila sudah, saya akan memberikan kalian pertanyaan. Ayo dijawab ya. Apabila kalian tadi memperhatikan, pasti kalian bisa menjawab. Ya, pertanyaan yang pertama adalah, jalannya suatu cerita disebut, saya akan memberikan kalian 5 detik ya. Silakan kalian bisa mengulang video yang sebelumnya untuk mengetahui apa sih jawaban dari pertanyaan ini. Jalannya suatu cerita ini disebut apa? Saya beri waktu 5 detik ya. 2, 3, 4, 5. Ya, jawabannya apa? Ya, benar, alur. Jalannya suatu cerita ini disebut alur ya. Ada yang tahu alur itu ada berapa jenis? Ya, benar, ada 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Pertanyaan selanjutnya ya, siap-siap. Bagian dari rangkaian alur cerpen yang menceritakan tentang penyelesaian masalah disebut, ayo, kalian bisa melihat materi video saya sebelumnya ini tentang rangkaian alur. Rangkaian alur apa yang menceritakan tentang penyelesaian masalah dari suatu cerpen? Saya beri waktu 5 detik ya. Ya, jawabannya resolusi. Apakah kalian benar? Ya, kalau kalian benar, berarti kalian memperhatikan video saya dengan cermat. Apabila kalian salah, kalian belajar lagi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Cara pandang penulis dalam menyampaikan cerita pendeknya disebut apa? Ayo, kira-kira. Ini termasuk dalam unsur intrinsik suatu cerpen ya. Apabila kalian mengetahui 6 unsur intrinsiknya, berarti kalian dapat menjawab pertanyaan ini. Apa sih cara pandang penulis dalam menyampaikan cerita pendek itu disebut apa? Saya beri waktu 5 detik ya. Ya, apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah sudut pandang. Benar sekali. Jadi sudut pandang ini merupakan cara pandang penulis dalam menyampaikan suatu cerita pendek. Sudut pandang ini dapat dibagi menjadi 2. Sudut pandang orang pertama, yaitu dengan ungkapan aku, dan sudut pandang orang ketiga, yaitu dengan ungkapan dia. Pertanyaan terakhir ya, ini adalah pertanyaan terakhir, mohon disimak ya. Pesan moral yang dapat diambil dalam sebuah cerita pendek disebut, kalian pasti tahu apa sih pesan moral dalam cerpen itu disebut apa? Iya kan? Ayo dijawab. Apa jawabannya? Saya beri waktu 5 detik ya. Ya, kira-kira apa jawabannya? Ya, bukan alur. Kalau alur itu adalah jalannya suatu cerita. Pesan moral dari suatu cerpen ini disebut, ya benar sekali, amanat. Ya, nah hari ini kalian sudah mempelajari tentang unsur-unsur intrinsik dari suatu cerpen ya. Baik, saya akan mengulas sedikit saja.
Jadi, apakah ada yang masih ingat unsur intrinsik itu ada berapa? Ya, benar sekali, ada 6. Bisa kalian sebutkan apa saja? Ya, ayo kita ulang jawabannya bersama ya. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema, yaitu pokok pikiran dasar yang mendasari jalannya suatu cerita ya. Lalu yang kedua ada tokoh dan penokohan. Iya, benar sekali. Tokoh dan penokohan itu apa ya, masih ingat? Tokoh dan penokohan adalah tokoh itu merupakan pelaku yang ada dalam suatu cerpen, sedangkan penokohan adalah bagaimana penulis mengklasifikasikan atau membagi sifat-sifat tokoh berdasarkan sifatnya, ya kan? Nah, lalu unsur intrinsik yang ketiga, ya benar sekali, alur. Alur ini ada beberapa rangkaian ya. Ada yang masih ingat apa saja? Ya, ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Untuk alur maju itu merupakan harus urut ya dari rangkaian alurnya, yaitu harus dimulai dari abstraksi hingga kode. Sedangkan untuk alur mundur itu dapat dimulai dari konflik dahulu, dari konflik lalu ke abstraksi, ke orientasi, dan hingga berakhir ke kode. Sedangkan alur campuran itu merupakan campuran dari abstraksi dulu juga bisa, komplikasi dulu juga bisa, seperti itu. Unsur intrinsik yang keempat, apa ayo? Ya, benar sekali, latar. Latar ini mengacu pada tempat, iya benar, waktu, dan suasana, iya benar sekali. Nah, unsur intrinsik yang kelima, ada yang masih ingat apa? Itu merupakan jawaban dari pertanyaan yang ketiga tadi. Cara pandang penulis dalam menyampaikan cerita pendek. Iya, benar sekali. Sudut pandang. Sudut pandang itu merupakan cara pandang penulis dalam menyampaikan cerita pendeknya. Nah, unsur intrinsik yang terakhir, yang merupakan jawaban dari pertanyaan saya yang keempat ini. Pesan moral yang dapat diambil dalam suatu cerita pendek. Iya, benar sekali. Jadi, unsur intrinsik yang keenam adalah amanat. Baiklah, video pembelajaran dari saya. Terima kasih sudah menyimak ya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.